Shalom Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Mazmur 139 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu, sangat menyenangkan jikalau kita boleh mengenal orang-orang besar yang stratanya, yang ekonominya atau pendidikannya lebih tinggi dari kita. Namun yang lebih menyenangkan lagi, jikalau orang-orang besar tersebut juga mengenal kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 139 ini adalah kesaksian dari pemazmur tentang pengalamannya dengan Allah, yang pada akhirnya pemazmur menyadari bahwa Allah mengetahui dan mengenal dia. Pemazmur menyadari bahwa Allah itu mengetahui isi hatinya dan mengetahui posisinya dan keberadaannya, serta bahwa Allah senantiasa menyertai dia dalam perjalanan hidupnya. Gereja kita memberi tema firman Tuhan minggu ini, Tuhan mengenal engkau. Bapak Ibu, mengetahui dan mengenal tentu ada perbedaan. Di mana orang yang mengetahui belum tentu mengenal, namun orang yang mengenal sudah mengetahui. Orang yang mengetahui adalah orang-orang yang tahu akan data-data seseorang, namun mereka tidak mempunyai relasi. Sedangkan jika disebut mengenal, berarti selain mengetahui, mereka mempunyai relasi satu dengan yang lain. Tema ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak hanya mengetahui, tetapi juga mengenal siapa engkau dan siapa saya secara pribadi. Kalau tema ini mengatakan bahwa Tuhan mengenal engkau, maka timbul pertanyaan, mengapa dikatakan bahwa Tuhan mengenal engkau? Nah, kalau kita teliti firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 12 ini, kita akan menemukan paling sedikit 3 alasan mengapa disebut bahwa Allah mengenal engkau secara pribadi. Alasan yang pertama adalah karena Tuhan tahu isi hatimu. Ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Allah mengetahui isi hati manusia. Ia mengetahui isi hatimu. Ia mengetahui isi hati saya. Seperti firman Tuhan dalam ayat yang kedua ini, yang mengatakan bahwa Allah mengetahui pikiran pemazmur dari jauh. Dan dilanjutkan
dengan ayat yang keempat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Allah mengetahui isi hati kita. Karena ialah yang menciptakan kita. Yang menciptakan engkau dan menciptakan saya. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Bapak Ibu, mengenai Allah mengetahui isi hati ini, dalam Alkitab ada cerita tentang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Pada awalnya mereka berencana untuk menjual tanah mereka dan hasilnya mau diberikan kepada jemaat mula-mula. Ketika tanah itu terjual, suami istri ini merubah rencananya. Mereka mengurangi nilai harga jual tanah itu. Mereka tidak menyerahkan semua hasil penjualan tanah itu kepada Petrus. Mereka membohongi Tuhan. Tuhan tahu harga penjualan tanah itu. Dan Tuhan tahu mereka berbohong. Dan Allah menghukum mereka atas kebohongan ini. Kita bisa baca dalam Kisah 5 ayat 1 sampai dengan 11. Peristiwa Ananias dan Safira mau menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengetahui apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rencanakan. Dan Allah sangat tidak suka kalau kita sebagai umatnya membohongi Dia. Bapak Ibu, Allah mengetahui rencana kita, yaitu apa yang ada dalam hati kita. Sehingga firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8. Mari Bapak Ibu sekalian, yakinkan bahwa Tuhan mengetahui isi hati. Alasan yang kedua, mengapa disebut bahwa Allah mengenal engkau secara pribadi adalah karena Tuhan tahu di mana dan sedang apa engkau. Ayat yang ketiga dan ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Allah tidak hanya mengetahui apa yang ada di dalam hatimu dan di dalam hati saya. Lebih jauh, Ia melihat di mana kita berada dan apa yang sedang kita perbuat. Karena apa? Karena Ia berada di tempat di mana kita berada. Firman Tuhan dalam Amsal 15 ayat yang ketiga berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Dalam khotbah minggu ini Bapak Ibu, dalam Yohanes 1 ayat 48, Nathanael kaget ketika Yesus berkata kepadanya bahwa Yesus telah melihat Nathanael sebelum mereka bertemu. Yaitu ketika Nathanael duduk di bawah pohon ara. Yesus mengetahui Bapak Ibu di mana dan apa yang dilakukan oleh Nathanael, walau mereka tidak saling melihat secara kasat mata. Firman Tuhan ini mau memberikan kita pemahaman bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ia berada di segala tempat. Dan pemazmur berkata di dalam ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Penjelasan ini Bapak Ibu memberi kita kesadaran bahwa Allah turut melihat, bahwa Allah turut menonton apa yang engkau dan saya lakukan kepada orang lain. Dan juga sebaliknya, apa yang orang lain lakukan terhadap kita, termasuk kesusahan-kesusahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Alasan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, mengapa disebut bahwa Allah mengenal engkau secara pribadi adalah karena Tuhan menyertai engkau. Ayat yang ke-10, 11, dan 12. Kalau Allah hanya mengetahui apa yang ada dalam pikiranmu dan mengetahui keberadaanmu serta apa yang engkau lakukan, itu namanya Allah baru mengetahui
tentang engkau. Namun, kalau sampai pada tahap ketiga ini, di mana Allah menyertai engkau dalam permasalahan hidupmu, Ia terlibat dalam perjalanan hidupmu, maka itulah yang disebut bahwa Allah mengenal engkau. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa orang percaya juga bisa kecewa dan mungkin hampir putus asa. Sehingga pemazmur berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, di dalam ayat yang ke-11. Namun kegelapan itu tidak mempengaruhi Tuhan. Ia tetap menerangi kegelapan yang melingkupi pemazmur, yang melingkupi kita dengan terangnya. Ayat yang ke-12. Orang yang telah dikenal Allah akan menikmati terang Allah, akan mengalami perkara-perkara yang dikerjakan Allah. Seperti janji Yesus pada Natanael, bahwa Natanael akan melihat pekerjaan Allah dalam hidupnya. Yohanes 1 ayat 51. Bapak Ibu, kita yang telah ditebus Allah adalah milik Allah. Dan Ia menempatkan rohnya, yaitu Roh Kudus, menyertai kita dalam hidup ini. Memberikan kita kekuatan dalam mengatasi permasalahan dalam hidup kita. Dengan mengetahui bahwa Allah mengenal kita, yaitu bahwa Allah mengetahui pikiran kita, bahwa Allah mengetahui keberadaan kita, bahwa Allah menyertai kita dalam perjalanan hidup ini, maka ada dua pesan yang mau disampaikan pada kita, yaitu pesan yang pertama, agar kita tenang dalam menghadapi perjalanan hidup ini, termasuk menghadapi COVID-19 ini. Karena apa? Karena Allah menyertai kita. Pesan yang kedua adalah agar kita hati-hati dalam berpikir dan bertindak. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita perbuat. Saya akan mengakhiri khotbah singkat ini, bahwa firman Tuhan ini menjelaskan Allah mengenal engkau dan saya. Ada 3 alasan mengapa disebut bahwa Allah mengenal engkau, yaitu karena Tuhan tahu isi hatimu. Yang kedua, karena Tuhan tahu di mana dan sedang apa engkau. Dan yang ketiga, karena Tuhan menyertai engkau. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk keyakinan ini. Tolong kami supaya kami boleh tenang karena Engkau menyertai kami. Tolong kami supaya hati-hati dalam berpikir dan bertindak karena Engkau melihatnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah epistel minggu depan.